Lanjut. Mbak siapa tadi Farah ya sudah mempresentasikan dengan outline yang bagus. Berikutnya adalah dari kelas A, Era, silakan Era. Kelas C, Era. Iya, Bu. Habis kelas C, terus kelas A, terus kelas D, terus kelas B. Kalau nggak kebalik-balik. Silahkan. Dapat cepat ya, biar bisa ya. Jadi nggak kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramarsanda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan outline dengan judul Perbandingan Kejadian Shivering terhadap anestesi spinal dan anestesi umum pada pasca operasi. Untuk rumusan masalahnya di sini yaitu apakah ada perbandingan kejadian shivering terhadap anestesi spinal dan anestesi umum pada pasca operasi. Dengan tujuan umum untuk mengetahui apakah ada perbedaan kejadian shivering terhadap anestesi spinal dan anestesi umum pada pasca operasi. Lalu untuk tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi perbedaan serta perbandingan dalam kejadian shivering terhadap anestesi spinal dan anestesi umum pada pasca operasi. Untuk kerangka teori di sini ada pemberian anestesi spinal dan anestesi umum yang dapat mempengaruhi terjadinya shivering. Dan ada beberapa faktor pula yang mempengaruhi terjadinya shivering, diantaranya usia, jenis kelamin, dosis pemberian anestesi, dan durasi lama operasi. Untuk kerangka konsep, di sini ada variabel bebasnya yaitu kejadian shivering pada pasca operasi dengan variabel terikat yaitu pemberian anestesi spinal dan anestesi umum. Dan variabel confoundingnya yaitu ada usia dan jenis kelamin. Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konsep peneliti mendapatkan hipotesis sebagai berikut. H1, tidak ada perbedaan kejadian shivering terhadap anestesi spinal dan anestesi umum pada pasca operasi. H0-nya ada perbedaan kejadian shivering terhadap anestesi spinal dan anestesi umum pada pasca operasi. Jenis dan rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Peneliti ini akan menilai tentang perbedaan kejadian shivering pada pasien dengan anestesi spinal dan anestesi umum. Bahan peneliti ini adalah data sekunder yang diambil dari format isian data yang dibuat peneliti dan rekam medis.
Untuk analisis data, data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan uji Spearman. Korelasi Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Ini nanti mau apa? Ini hanya tugas outline atau mau dijadikan sebagai pengajuan judul, Mbak? Untuk pengajuan juga, Bu. Kenapa kamu ingin membandingkan dua teknik itu, Mbak, dengan Severing? Kenapa, Bu? Kenapa ingin membandingkan Severing antara spinal dengan apa? Spinal dengan general? Karena saya sering dapat ini, Bu, saat pas koperasi itu ada kejadian shivering antara dua anestesi tersebut. Ya dulu, Mbak. Kenapa, Mbak? Maaf, Mbak. Ulangi, Mbak. Karena sering terjadinya shivering setelah pemberian kedua jenis anestesi tersebut, Ibu. Jadi kamu ingin membandingkan tinggi rendahnya insiden kedua hal itu ya? Iya, Ibu. Kalau sesuai teorinya antara spinal dengan general itu lebih tinggi yang mana insiden terjadi Severing? Spinal, Ibu. Yang spinal. Iya. Oke. Terima kasih Era. Ada yang masih kamu dengan outline-nya Era? Sudah paham? Sudah paham Era? Saya kurang paham di bagian analisa datanya, Ibu, yang menggunakan uji Spearman. Kamu pakainya di situ tertulisannya uji Spearman. Jadi kalau Anda ini mau pakai uji Spearman itu nanti skalamu skala ordinal. Jadi kan variabelmu itu kan Severing. Kalau Anda mau pakai Spearman berarti pengkategoriannya itu kamu kejadian Severingnya itu harus bertingkat. Misalnya Severing ringan, Severing sedang, terjadi Severing berat. Tapi kalau kamu pakai yang lain, misalnya chi-square, misalnya ya, atau pakai uji yang lain yang bukan Spearman rank, itu Anda pakai yang bisa pakai nominal. Misalnya terjadi Severing dan tidak terjadi Severing. Tergantung nanti kamu di definisi operasional untuk skalanya Severing itu kamu mau pengkategoriannya mau seperti apa. Sebetulnya chi-square itu juga bisa juga untuk ordinal, tapi kalau ordinal sama ordinal pakai Spearman rank, tapi kalau ordinal dan nominal itu pakai yang chi-square. Itu ya, Era. Baik, Ibu. Ya, oke, baik. Berikutnya kita agak sedikit tebus. Berikutnya kelas A. Silakan untuk Fendri. Ada Fendri? Ada, Bu.
Saya presentasinya pakai yang Iksan ya, Bu. Fedri Dulyanto akan mempresentasikan outline saya. Judulnya pengaruh seksio cesaria pada pasien preoperasi. Belakang prosedur bedah ini adalah cara untuk membantu dalam proses melahirkan bayi dengan mengisi kontraksi di perut, laparotomi dan rahim, histrektomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi rasa nyeri adalah kecemasan. Kecemasan meningkatkan persepsi nyeri. Nyeri juga dapat menimbulkan perasaan cemas. Bila kecemasan tidak mendapatkan perhatian, akan menimbulkan masalah serius pada nyeri. Semakin tinggi rasa nyeri pada pasien, maka kecemasan makin tinggi. Perumusan masalah. Sesuai dengan teori, tindakan pembedahan yang merupakan salah satu ancaman aktual pada integritas seseorang yang mampu menimbulkan kecemasan, sehingga perlu persiapan. 2. Edukasi merupakan usaha dalam memberikan penanganan kepada manusia. Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba, edukasi merupakan bimbingan dengan sadar oleh pendidikan dalam perkembangan jasmani dan rohani dalam hal yang lebih baik. Pernyataan penelitian. Apakah ada pengaruh terhadap pemberian edukasi pada tingkat kecemasan? Tujuan penelitian. Tujuan umum, menganalisis pengaruh edukasi terhadap penurunan kecemasan pasien preoperasi. 2. Tujuan khusus, mendeskripsikan kejadian kecemasan preoperasi. 2. Mendeskripsikan kecemasan setelah. 3. Analisis kecemasan sebelum dan sesudah mendapatkan edukasi. 4. Penurunan kecemasan sebelum dan sudah mendapatkan edukasi. Kerangka teori. Ada Korea karakteristik paritis, kecemasan ringan, sedang, berat. Ada 4. Terus lahir prematur. Kerangka konsep. Pada penelitian ini menggambarkan kecemasan pada klien preoperasi seksio-cesarea dengan spinal anestesi. Variabel yang diteliti adalah variabel yang bebas, variabel independen adalah edukasi, variabel terikatnya variabel dependen, tingkat kecemasan klien preoperasi. Variabel independen pengaruh edukasi, variabel dependen penurunan tingkat kecemasan. Ini metodologinya. Metodologi penelitian memberikan edukasi pada responsi untuk melihat perbedaan kecemasan sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Telah diketahui kecemasan sebelum dan sudah kemudian dicatat dalam lembar observasi pengukuran kecemasan. 2. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi analisis univariat dengan distribusi frekuensi dan analisis bivariat dan uji variat sampel tes. Penelitian ini menggunakan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka, rumusan atau model Maternes menurut Anzuar 2005. Perdagangan berdasarkan ingin dicapai, maka penelitian ini adalah penelitian komparatif yang menggunakan menganalisis data dengan bentuk analisis variabel atau data untuk mengetahui perbedaan di antara dua kelompok data variabel atau lebih. Desain jumlah populasi. Populasi merupakan wilayah generatif yang
yang terdiri atas subjektif atau objek yang memiliki kuantitatif dengan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk diketahui kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono dalam Hidayat 2007, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu hamil yang ingin melakukan operasi sesar di RSUD X tahun 2023 yaitu sebesar 20 orang ibu hamil. Salah. Teknik sampel dalam penelitian ini merupakan random sampling. Pengambilan sampel secara acak, teknik random ini diperbolehkan digunakan dalam setiap unit populasi yang bersifat homogen. Variabel penelitian hanya ada satu variabel dalam penelitian ini sehingga tidak membutuhkan hipotesis. Definisi operasional, satu takut otomatis variabel independen yang mana merupakan perasaan yang biasa karena belum menjadi akan nilai hidup dan kematian dalam menghadapi persalinan. Penelitian menggunakan cara ukur dengan wawancara. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dan hasil ukur yang dapat adalah satu takut, dua tidak takut dengan skala ukur ordinal, dua ketakutan melahirkan berkaitan proses melahirkan yang berhubungan dengan ibu pada saat menghadapi persalinan. Hampir sama dengan definisi operasional pertama di mana peneliti menggunakan cara ukur dengan wawancara dengan skala ukur ordinal. Tiga, trauma kelahiran. Perasaan trauma yang pernah dialami oleh ibu pada saat proses persalinan sebelumnya. Penelitian menggunakan cara untuk ukur dengan wawancara. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dengan hasil ukur yang didapat satu trauma, dua tidak trauma dengan skala ukur ordinal. Cara mengumpulkan data. Penelitian menggunakan dua cara dalam mengumpulkan data yaitu data primer. Data primer adalah dua yang langsung diperoleh dari responden melalui pengisian kuesioner yang disusun sendiri oleh peneliti dengan berpedoman pada konsep dari dua data sekunder, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan selain dari responden, yaitu data yang ada di rumah sakit umum daerah. Instrumen penelitian. Penelitian dalam menerapkan metode penelitian menggunakan instrumen atau alat agar data yang diperoleh lebih baik. Dengan menggunakan skala Likert, setiap pertanyaan diberi alternatif dengan skor nilai. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam melakukan analisis pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya perlu dilakukan skor pada jawaban menjadi 4 kategori. Penilaian digunakan pada pernyataan yang favorable, sedangkan untuk pernyataan yang favorable adalah meneliti. Sebagai dalam penelitian ini, penelitian hanya menggunakan satu jenis variabel yaitu kecemasan. Uji validitas reliabilitas. Menurut Arikutono tahun 2006, validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevaliditasan atau keaslian suatu instrumen. Adapun rumusan yang digunakan adalah rumusan korelasi produk momen. Konversi validasi yang diinginkan peneliti dalam penelitian ini adalah 0,25 karena konversi validitas kemudian dianggap memuaskan untuk menentukan validitas yang dilakukan. 2. Sedangkan reliabilitas merupakan instrumen yang digunakan yang berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Adapun rumusan yang digunakan adalah rumusan Alpha-Crowd-Base. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendadak 1,0 berarti semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya, koefisien yang semakin rendah mendapatkan angka 0 berarti semakin rendah reliabilitas. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh edukasi terhadap tingkat kecemasan pada ibu hamil, digunakan teknik analisis uji benda atau t-test. Sedangkan untuk analisis data secara keseluruhan diolah dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS. Kegiatan analisis dapat merupakan reduksi dalam mewujudkan data yang dipahami dan diartikan dengan cara tertentu sehingga masalah penelitian yang Anda dapat ditelah dan diuji. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah 1. Analis prosentase, 2. Analis perbedaan. Sekian Bu, terima kasih.
Mas ini ingin judulnya apa tadi? Ingin mengatur edukasi terhadap tingkat kecemasan pada judulnya dulu Mas. Judulmu mana judul? Pengaruh pemberi edukasi terhadap tingkat kecemasan. Nanti kalau ini mau ini sebagai tugas outline atau nanti mau diajukan sebagai judul proposal Mas Febri? Sebagai tugas outline sih Bu. Kalau bisa nanti diajukan juga. Ya, kalau menurut Bu Nova, kalau nanti ini mau dijadikan sebagai judul, sebisa mungkin ini untuk pilih judul-judul yang kira-kira itu jarang dilakukan penelitian. Kalau sudah sering, itu biasanya akan ditolak oleh pembimbing. Apalagi judul-judul seperti ini ya, pengaruh edukasi terkait dengan kecemasan kayak begitu-gitu tuh penelitiannya itu hanya kalau ada yang didorong bisa berarti itu toilet. Yuk, enggak, itu kan ada pegangannya. Ya. Ya nanti kalau mau dijadikan sebagai judul sebisa mungkin cari judul-judul yang kiranya itu nggak terlalu banyak diteliti. Kalau kecemasan terkait dengan edukasi itu kan banyak dilakukan penelitian terkait dengan, kecuali kalau misalnya di sini Anda mempunyai metode yang baru, misalnya edukasi dengan pendekatan apa misalnya, nah itu nggak masalah. Tapi kalau hanya edukasi kan itu sudah sering di ya, itu ya Mas Febri ya. Tapi nggak apa-apa untuk sebuah tugas online, nggak masalah. Ya baik Bu. Jadi kamu harus bisa membedakan. Ini kan tadi kalau dua kali itu ada uji komparatif, ya. Komparatif perbandingan. Suaranya patah-patah Bu. Ya? Suaranya kurang jelas Bu. Oh, kamu harus bisa membedakan antara komparatif. Kamu tadi kalau nggak salah Bu Nova simak itu ada komparatifnya kalau nggak salah tuh ya. Kalau komparatif itu kan membandingkan Mas antara A dengan B. Sedangkan ini kan judulmu pengaruh. Jelas nggak Mas Fedri?